Gak ada yang masuk. Iya, iya. Pindah lah. Najipah ini ya? Yang Najipah. Kok anaknya yang ngikut ini? Baru ini dikali nggak Bapak. Tapi lazimnya di matematika perkalian itu tidak kayak Ibu, ayo, ini mana warna ini? Ibu, ini mana warna-warna? Dadah ya, makasih ya. Assalamualaikum. Ibu, apakah mendengar suara saya, Ibu? Mendengar suara saya, Bapak, Ibu? Kameranya nggak ada. Nggak ada apa kok. Ibu, apakah mendengar suara saya, Ibu? Ya, dengar Bu. Oh, dengar. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Boleh minta tolong mikrofonnya dimatikan, Bu. Dimatikan mikrofonnya. Boleh dimatikan mikrofonnya, Bu. Kamera dinyalakan ya, Ibu. Saya mau lihat. Mikrofon minta tolong dimatikan, Ibu. Mikrofon dimatikan. ini mobil kamu ya kan? Saya yang tinggal ya. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kalau ada tun. Dengar, Bu. Bu. Mendengar suara saya, Ibu? Iya Bu, dengar Bu. Dengar suara saya? Ya, Bu. Dengar, Bu. Ya. Matiin aja deh. Oke, ini aja deh mamanya. Aja.
Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Bisa, alhamdulillah kalau bisa. Ya. Bapak Ibu, mohon untuk mematikan mikrofon ya. Mikrofonnya mohon untuk dimatikan karena acara sosialisasi ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Misbah Abdullah SAG selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu. Yang terhormat Ibu Dewi Susilawati selaku Kepala Sekolah SDIT At-Taqwa. Yang terhormat Ibu Yani, yang terhormat Ibu Hafriyani selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Bapak dan Ibu wali siswa yang pada hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti sosialisasi kegiatan semester genap. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitas, dan tidak lupa kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai sosialisasi kegiatan semester genap ini, saya akan membacakan beberapa panduan teknis atau tata cara sosialisasi semester genap. Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Taqwa. Yang pertama, pastikan perangkat komputer, laptop, atau internet sudah tersambung dengan internet yang stabil. Yang kedua, aplikasi yang akan digunakan untuk sosialisasi ini adalah Zoom Cloud Meeting. Jika belum, silakan unduh terlebih dahulu di Play Store. Yang ketiga, diharapkan menggunakan background dinding polos saat mengikuti sosialisasi. Yang keempat, untuk mendapatkan suara yang lebih fokus, boleh menggunakan headset, handsfree, atau speaker Bluetooth. Yang kelima, untuk link dan password sudah di-share melalui WA Group oleh wali kelas masing-masing. Yang keenam, akses masuk bagi peserta dibuka 30 menit. Yang ketujuh, rename nama akun dengan format, kelas, dan nama anak. Contoh, 5D garis miring Fatima Az-Zahra. Yang kedelapan, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon. Ya, Mama, jadi untuk mikrofonnya boleh di-mute. Terus, kamera tetap on, agar kami tahu dengan siapa kami berbicara. Lalu, peserta berpakaian sopan dan rapi, dan peserta menuliskan daftar hadir melalui chatbox dengan format kelas, nama, dan nama anak. Selanjutnya, ketika sosialisasi berlangsung, ya, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kontak checkbox Zoom. Dan terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sosialisasi kegiatan semester genap ini yang akan disosialisasikan oleh Ibu Kepala Sekolah Keta, Ibu Dewi Susilawati. Kepadanya kami persilakan. Gue ambilin bantal deh. Yang ada itunya bantal bukan guling. Ibu, mohon maaf sekali lagi speaker mohon di-mute, Bu. Di-mute speakernya. Itu nyari. Sekali lagi Ibu, tidak akan dimulai sosialisasi kalau speakernya masih dinyalakan. Aira sini. Baik Ibu, cek sound. Apakah Ibu mendengar suara saya? Dengar. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, aku mendengar. Speaker mohon dimatikan ya Bu ya. Speaker mohon dimatikan. Lagi.
kameranya. Baik, terima kasih. Saya mulai ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Lubang Buaya Setu, Bapak Haji Misbah Abdullah SAG. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di lingkungan SDIT At-Taqwa. Yang saya hormati juga para orang tua murid di lingkungan SDIT At-Taqwa yang alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat secara virtual. Betul ya, Bu? Sepertinya baru pertama kali ini kita laksanakan rapat secara virtual. Artinya, Ibu mohon maaf, mikrofon dimatikan lagi, Bu, karena mengganggu di sini. Oke. Ini siapa? Oke. Baik ibu-ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya dalam acara rapat sosialisasi semester 2. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan di semester 2. Namun sebelumnya izinkan dulu saya menyampaikan beberapa informasi terkait regulasi yang akan ada di semester 2 nanti. Dari regulasi pemerintah juga regulasi dari sekolahan. Baiklah Bapak Ibu, akan share layar yang ada di sini. Apakah Bapak dan Ibu melihat layar yang ada di HP Bapak dan Ibu semuanya? Apakah Bapak Ibu melihatnya, Bu? Iya. Lihat, Bu. Melihat ya, Bu. Baik. Iya, Bu. Yang belum mematikan ininya, mikrofonnya minta tolong dimatikan ya, Bu. Baik. Di sini saya akan menyampaikan rapat kerja panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu semuanya perlu diketahui bahwa mulai dari bulan Maret kemarin kita sudah mulai melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berarti kalau dihitung sudah hampir 10 bulan ya Bu, kita udah melakukan pembelajaran jarak jauh. Artinya ada suatu kerinduan di mana anak-anak kita juga ingin bertemu dengan teman-temannya dan yang lain. Udah 100 orang tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun 2020-2021. Mohon maaf masih ada yang belum mematikan mikrofonnya. Apaan enggak tahu, ini mah nggak nyampur dari kelas 1. Baik, oke. Tidak ada ini ya Bu, tidak ada mic yang menyala Ibu, kita udah perjanjian di awal ya. Bapak dan Ibu guru semuanya, terkait dengan kebijakan pemerintah pada semester genap ini diawali dengan adanya SKB 4 Menteri. Dalam hal ini ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. SKB ini dibuat oleh keempat menteri ini pada tanggal 20 November 2020. Nah, apa yang disampaikan oleh keempat menteri ini dalam SKB adalah tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Isi keputusan dari surat kesepakatan bersama adalah yang pertama, memberi penguatan peran Pemda sebagai pihak yang mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan daerahnya. Kapasitas daerahnya. Kemudian yang kedua, pemberian wewenang penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka mulai tahun pelajaran 2020-2021 di bulan Januari. Kemudian yang ketiga,
Pemberian izin dapat dilakukan serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa di sini meskipun Kemendikbud sudah menjelaskan bahwa kewenangan membuka sekolah ada pada Pemda masing-masing, namun perlu ditegaskan bahwa pandemi ini belum usai. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju perkembangan virus corona dan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya, ketika pemerintah daerah membuka sekolah harus menimbang situasi pandemi yang sekarang, ya, sebelum dia memberikan izin dalam pembelajaran tatap muka. Yang menjadi prinsip kebijakan dalam pelaksanaan tatap muka ini adalah yang pertama, Ibu, adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik yang menjadi prioritas utama. Tenaga kerja dan tenaga kependidikan dalam menetapkan kebijakan membuat keputusan tatap muka. Kemudian yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Juga bisa menjadi pertimbangan dan pemenuhan layanan pendidik selama masa pandemi COVID. Bapak dan Ibu semuanya, pada tanggal 23 Desember 2020, kami menerima surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Ini adalah bentuk suratnya. Kalau lebih jelasnya akan saya ringkas di sini, Bu. Di sini tentang bagaimana tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Mau kemana? Ini ada yang belum mematikan mic, Bu, mohon maaf. Yang pertama, tahapan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baju mama di atas kasur. Sekolah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan surat kesepakatan antara sekolah dan komite serta surat pernyataan persetujuan orang tua murid. Ini saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah membuatnya kemarin. Ketika direkap oleh komite tentang persetujuan tatap muka, hampir 90% orang tua murid kita setuju, Bu. Dari 638, ada 590-an yang setuju. Artinya ketika sudah lebih 50% plus 1, kami lanjut ke langkah selanjutnya. Namun apabila pernyataan dari orang tua murid banyak yang tidak setuju, maka peserta tetap melanjutkan belajar dari rumah penuh. Jadi ketika pernyataan misal banyak yang tidak setuju, berarti semua melanjutkan pembelajaran dari rumah. Untuk di SDIT At-Taqwa karena 90% kemarin setuju, artinya saya lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah Dinas Pendidikan melakukan pengecekan daftar periksa dan visitasi bersama tim gugus tugas terhadap kesiapan sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah kita sudah divisitasi, Bu. Yang pertama kemarin tanggal 22 Desember dari Puskesmas 1, Babinsa, dan pengawas. Kemudian ada lagi visitasi yang kedua nanti dari Dinas Pendidikan. Ketika divisitasi, hasil visitasi sekolah dinyatakan layak, maka Dinas Pendidikan mengeluarkan izin pembelajaran tatap muka di sekolah bagi yang memenuhi standar untuk pembukaan sekolah. Ya. Kemudian sebelum ada surat izin dari Dinas Pendidikan, sebelum ada surat izin dari Bupati yang melalui Dinas Pendidikan, sekolah sekolah belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya. Dan ini adalah aturan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Artinya tidak mudah dalam membuka sekolah Bapak dan Ibu karena banyak tahapan-tahapan yang harus kami lalui. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Kemudian kalau Bapak Ibu bertanya sudah sampai di mana sekolah kita dalam mengajukan tahapan pembukaan sekolah, kami sudah mengirimkan surat ke Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan yang disampaikan ke pengawas. Ini sudah kami lalui, Bu. Artinya selama surat dari Bupati itu belum ada untuk pembukaan sekolah dan visitasi yang kedua dari Dinas Pendidikan belum ada, belum diperbolehkan membuka sekolah. Di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa pembelajaran tatap muka itu diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ya, ketika diperbolehkan pun masih harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bagaimana bagi orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka? Seperti kemarin kami ada sekitar 28 orang
ketika direkap oleh komite ada yang tidak menyetujui pembelajaran tatap muka. Itu menjadi hak mereka. Jadi mau ikut tatap muka atau tidak itu adalah wewenang dari orang tua. Ketika orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk tatap muka, maka anak tetap dapat mendapatkan pembelajaran daring dari sekolah. Ya. Lanjut ya Bu. Apa saja daftar periksa yang harus dipersiapkan sekolah? Yang pertama adalah ketersediaan sanitasi dan kebersihan, kamar mandi, sarana cuci tangan, desinfektan, kemudian mampu mengakses layanan kesehatan. Alhamdulillah Bu, kita mah dekat sama puskesmas, jadi kalau ada apa-apa mah tidak akan jauh-jauh Bu. Kita juga sudah punya kontak person dari petugas puskesmas. Ketika nanti misal ada anak sakit atau ada anak demam, kita sudah ada kontak personnya. Kemudian menerapkan area kesiapan wajib masker, sudah dipasang banner di depan. Kemudian memiliki termogan, kita punya Bu, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol. Maksudnya komorbid ini adalah ketika anak itu punya penyakit bawaan yang dia beresiko terkena COVID. Contoh kemarin itu adalah seperti saluran pernapasan, kemudian mungkin dia punya diabetes. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan dari orang tua ketika nanti anak mau tatap muka, apakah berpengaruh atau tidak terhadap anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki akses transportasi yang nyaman. Nah, alhamdulillah anak-anak kita, Bu, banyak yang diantar sama orang tua naik sepeda sendiri dan jalan kaki. Sehingga kalau akses transportasi saya bilang aman di sini karena tidak ada yang naik angkutan umum. Kecuali kalau ada yang naik angkutan umum, karena ketika di angkutan umum itu pasti akan tidak bisa physical distancing, menjaga jarak. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini untuk misal nih, mohon maaf ada keluarga kita yang terkena COVID atau ada sanak saudara kita yang terkena COVID, otomatis anak yang satu rumah dengan yang orang terkena COVID itu tidak boleh dulu datang ke sekolahan. Kemudian mendapatkan persetujuan komite sekolah atau berdasarkan surat pernyataan dari orang tua murid. Ini kemarin kita sudah pada setuju ya Bu. Nah, Bapak dan Ibu semua perlu diketahui bahwa pada masa pembukaan sekolah ini tidak langsung dibuka begitu saja. Tidak langsung dibuka dari jam 7 sampai dengan jam 2, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, masuk ke masa transisi. Nah, masa transisi ini dimulai 2 bulan sejak awal dibukanya sekolah. Ya, kita belum tahu ya Bu, surat izin tatap muka dari Bupati itu kapan. Tapi kita tetap berusaha untuk mengikuti prosedur yang ada. Ketika misal nanti tanggal 11 Januari, Bupati sudah mengirim surat izin pembukaan sekolah ke sekolah, berarti 2 bulan dari tanggal 11 Januari itu masuk ke masa transisi. Nah, di masa transisi ini adalah dimulai dari 2 bulan pertama. Pada masa Halo, mohon maaf Abbas ada yang main-main sih tuh? Ya, mohon maaf ada yang masih belum mematikan ya, karena tidak kondusif kalau masih ada yang menyalakan. Baik, terima kasih. Masa transisi, saya ulang ya Bapak dan Ibu, dimulai dari 2 bulan pertama sejak dimulainya tatap muka. Ya. Kemudian jadwal pelajaran, jumlah hari masuk dalam seminggu, jumlah jam belajar setiap hari dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan ini diserahkan pada kewenangan sekolah masing-masing. Jadi dengan sistem shift masuk seminggu berapa kali, per jamnya masuk per hari masuknya maksimal adalah 2 jam. Jadi tidak boleh lebih. Kemudian setelah masa transisi 2 bulan, ya dinilai kita baik, tidak ada perkembangan kasus COVID di sekolah, baru masuk ke masa kebiasaan baru. Nah, setelah masa transisi selesai, apabila kepala daerah, mohon maaf Ibu ada yang masih menyalakan mikrofon Bu. Ini ada Sekar ini masih nyalakan mikrofon, mohon maaf Ibu. Ramadan, mohon maaf demi jalannya rapat, mohon dimatikan dulu Ibu. Halo. Baik, saya lanjut ya Bu. Ketika masa kebiasaan baru itu mulai 2 bulan setelah masa transisi. Selama masa transisi,
tidak ada perkembangan kasus di sekolah atau tidak ada yang kena COVID, dan kepala daerah tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka, maka satuan pendidikan masuk ke dalam masa kebiasaan baru. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah perbedaan masa transisi dan masa kebiasaan baru. Ya, masa transisi 2 bulan pertama dan masa kebiasaan baru. Harus wajib jaga jarak minimal 1,5 meter. Nah, karena ada jaraknya 1,5 meter, kapasitas dalam satu kelas juga tidak full. Kalau biasanya 28, mungkin ini separuhnya. Di sini dibatasi untuk sekolah dasar maksimal adalah 18. Jadi kalau misal siswanya di kelas ada 24, berarti 24 bagi 2. Ya, itu adalah jumlah orang dalam kelasnya. Kemudian jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran diatur dengan sistem shifting, di shift, ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi masing-masing sekolah mah beda-beda Bu kalau begini, karena itu adalah wewenang dari sekolahan. Bisa jadi mungkin di sini berbeda dengan di sekolah lain, karena dalam pengaturan shifting itu adalah otonomi dari sekolah. Kemudian apa yang menjadi perilaku wajib bagi anak sekolah dan semua warga sekolahan? Yang pertama, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai. Tidak diperbolehkan memakai face shield ya Bu, karena ternyata standar WHO itu tidak face shield, tapi masker ya. Karena kalau face shield itu hanya menutupi mata. Kalau mau pakai face shield berarti tetap pakai masker. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, ketika ada warga sekolah, siswa yang mengidap kondisi komorbid yang tidak terkontrol, kayak tadi misal, sesak napas, asma, penyakit harus tetap dalam kondisi terkontrol. Ya. Nah, mohon maaf, ini masih ada yang nyalakan Ramadan, mohon dimatikan, itu urusan Ramadan 2C. Kemudian, tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga sekolah. Artinya, misal ada orang serumahnya yang kena COVID, jadi mohon maaf untuk anak tidak dulu datang ke sekolah. Mohon maaf, ini Abes sangat mengganggu, dimatikan dulu. Kemudian untuk kantin tidak diperbolehkan, ya. Kantin diperbolehkan baru nanti ketika masuk ke masa kebiasaan baru, ya. Kemudian olahraga ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, Ibu. Kalau masa kebiasaan baru setelah 2 bulan baru diperbolehkan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama. Ya, diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan untuk menjaga jarak. Misal nih, bola basket kan ganti-ganti tuh pegang bolanya. Bola voli juga ganti-ganti, ini tidak boleh. Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan. Contoh nih, orang tua menunggu siswa di sekolah. Nongkrong-nongkrong di belakang, Bu. Nggak boleh ya, Bu ya. Nanti ketika masuk masa transisi. Kemudian kalau kebiasaan baru diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah diperbolehkan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Baik, saya lanjut ya, Bu. Pemerintah daerah wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan kembali belajar di rumah, Ibu, apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan. Jadi misal nih, pada masa transisi 2 bulan, ada kasus baru di sekolah, berarti bisa jadi kita belajar lagi, Bu, di rumah, maka bukan hal yang mudah untuk membuka sekolah. Pemberhentian pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dapat dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah sesuai dengan resiko penyebaran COVID-19. Ya. Ibu dan Bapak semua, diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, Satgas Penanganan COVID, masyarakat sipil, pemerintah daerah, guru, dan orang tua, agar nanti ketika pembukaan sekolah, memastikan anak kita dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Nah, apa yang sudah dilakukan sekolah, Bu, dalam hal ini untuk menyikapi persiapan pembelajaran tatap muka? Walaupun sekali lagi saya garis bawahi, tatap muka ini kita masih dalam tahap penungguan surat izin dari Bupati. Artinya surat pengajuan dari Bupati sudah kita lakukan, sudah kita kirim ke Bapak Pengawas, kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan. Saya pikir semua SD juga sama, Bu, alurnya seperti itu. Yang pertama,
sekolah sudah menyiapkan tim Satgas COVID-19 di satuan pendidikan. Jadi nanti ada tim Satgas COVID terdiri dari yayasan, komite, guru, dan yang lainnya. Kemudian menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tatap muka, nota kesepakatan, persetujuan komite, dan kami juga sudah mengirimkan surat ke Bupati melalui Dinas Pendidikan. Kalau Ibu datang ke sekolah sekarang mungkin sudah ada poster-poster yang mendukung tentang protokoler kesehatan, ruang isolasi, fasilitas cuci tangan, dan video simulasi pembelajaran. Ini sesuai dengan daftar periksa yang nanti akan dikirimkan. Kemudian kita juga sudah melakukan desinfektan rutin, Bu, baik dulu dari PMI maupun sekarang oleh petugas kebersihan. Kita yang visitasi pertama juga sudah dilakukan oleh Babinsa, Bimaspol, Puskesmas pada tanggal 22 Desember. Nah, selanjutnya akan ada visitasi lagi nanti dari Dinas Pendidikan. Sebelum ada surat izin dari Bupati dan Dinas Pendidikan, anak-anak tetap melakukan pembelajaran daring dari rumah. Begitu ya, Bu. Terus kemarin kan suratnya awal pembelajaran baru mulai tanggal 4. Ternyata ada perubahan setelah ada informasi dari pengawas dan mengacu pada Dinas Pendidikan. Ternyata ada perubahan, Bu. Namun sekolah tetap mengambil kebijakan bahwa tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 nanti kita akan mengadakan simulasi edukasi tentang pencegahan COVID dan sosialisasi ke orang tua yang disampaikan secara daring. Apakah nanti tanggal 11 kita akan tatap muka atau lanjut pembelajaran dari rumah? Kita tunggu informasi dari Bupati dan menunggu informasi dari Dinas Pendidikan. Ya, begitu Bapak dan Ibu tentang regulasi yang ada pada sekolah untuk pembukaan tatap muka. Ya, selanjutnya adalah tentang, coba saya cek Ibu Yani, apakah Ibu mendengar suara saya? Iya, Bu, mendengar. Dengar. Siap. Masih mendengar ya, Bu? Masih mengikuti ya, Bu? Baik, saya lanjutkan ya, Bu ya. Mohon dimatikan lagi mikrofonnya, Ibu. Sekali lagi mohon dimatikan lagi mikrofonnya. Mohon dimatikan mikrofonnya demi lancarnya acara rapat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah pedoman pembelajaran tatap muka yang kita buat di sekolah, ya. Jadi, misal toh nanti jadi tatap muka, ini adalah rencana yang akan kami lakukan. Mohon maaf, ini masih ada yang nyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Yang pertama, dalam pedoman ini berisi tentang waktu pembelajaran dan panduan protokoler tatap muka. Bapak dan Ibu semua, seperti yang tadi diketahui bahwa untuk masalah jam belajar, untuk masalah shifting, untuk masalah pengaturan waktu diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing. Dan sekolah melakukan penyesuaian kurikulum dengan jam belajar yang tersedia. Maka yang menjadi prioritas utama pendidikan di masa COVID ini bukan ketuntasan kurikulum. Yang menjadi prioritas utama tadi adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Jika nanti jadi kita melakukan tatap muka, maka inilah skenario yang akan kami buat. Yang pertama, untuk kelas 1 dan kelas 2, tatap muka di hari Senin dan Selasa. Kelas 3 dan 4, tatap muka di hari Rabu Kamis. Mohon maaf, ini Anissa Ramadan. Mohon maaf sekali, dimatikan dulu mikrofonnya. Baik. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 melakukan tatap muka di hari Jumat dan Sabtu. Berarti ketika tidak ada jadwal tatap muka, anak-anak berarti belajar daring dari rumah. Artinya 1 minggu itu 2 kali dalam pembelajaran tatap muka. Rombongan belajar dibagi menjadi 2, Bu. Nanti pembagiannya diserahkan ke guru kelas masing-masing. Apakah berdasarkan absen atau berdasarkan apa? Nanti kita tunggu informasi dari guru kelasnya. Kemudian rombongan belajar di dalam kelas belajar selama 2 jam. Artinya anak daring. Mohon maaf, ada yang nyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, ini anaknya. Ada Ramadan, ini nyalakan terus dari tadi. Baik, Ibu, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi anak belajar selama 2 jam. Jadi tidak ada istirahat ya Bu. Anak-anak datang, belajar, duduk, udah habis itu pulang. Ya. Kemudian sesi 1 akan dimulai dari pukul 7:30 sampai dengan, ini kemarin kami kesepakatan 1 jamnya 40 menit Bu. Nanti jamnya akan dikoreksi.
ya. Kemudian sesi kedua mulai jam 10 sampai dengan jam 12 ya. Selanjutnya untuk hari tatap muka akan dievaluasi atau di rolling setiap bulannya. Jadi enggak mesti yang kelas 1 itu hari Senin Selasa terus, bisa jadi berganti-ganti setiap bulannya ya. Kemudian Nah, kemudian apa protokoler yang harus diterapkan dalam tatap muka? Ini dibagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang pasti sarapan dulu ya Bu sebelum berangkat ke sekolah. Sholat duha dilaksanakan di rumah ya. Kemudian bagi orang tua diwajibkan memastikan ketika anak datang ke sekolah dalam kondisi yang benar-benar sehat, nggak batuk, nggak pilek, nggak panas ya. Karena ketika ada gejala-gejala seperti itu, otomatis tidak boleh ikut di dalam kelas, tapi masuk ke dalam ruang isolasi, di mana nanti orang tua wajib menjemputnya. Kemudian yang memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, hitam, misalnya pulang kampung, di kampungnya zonanya hitam, datang lagi ke Bekasi, harus tahu diri Bu, isolasi dulu. Atau mungkin ada keluarganya yang terkena COVID, harus tahu diri, jadi tidak boleh memaksakan. Kemudian lagi memastikan menggunakan masker ya Bu, masker bawa sendiri. Misal kalau dirasa kok satu kurang, bawa lagi. Nah, kemudian membawa cairan hand sanitizer sendiri, meskipun nanti di sekolah ada tempat cuci tangan juga, sekiranya perlu bawa sendiri-sendiri ya untuk menghindari bersentuhan tangan. Bawa makanan, minuman dalam masing-masing sesuai kebutuhan. Ini mah nanti kalau sudah mulai masuk masa kebiasaan baru. Ketika masa transisi kita tidak ada istirahat, sehingga diperbolehkan adalah bawa minum aja, ditaruh di tempat minum ya. Wajib bawa perlengkapan pribadi, alat tulis sendiri, buku sendiri, semuanya sendiri, enggak boleh pinjam meminjam. Kemudian bagaimana nanti ketika berangkat ke sekolah, diantar orang tua naik sepeda atau jalan kaki, alhamdulillah mah enggak ada yang naik kendaraan umum ya Bu ya. Kemudian ketika jalan, ketika naik sepeda, ketika naik motor tetap jaga jarak. Kemudian nih yang anak-anak masih suka lengah sambil dibilangi ya Bu di rumah, ketika tidak boleh menyentuh benda-benda, hidung, mata, mulut mah nggak boleh disentuh ya Bu, karena itu adalah fasilitas masuknya kuman yang lebih cepat. Kemudian membersihkan tangan sebelum dan sesudah perjalanan sekolah. Siswa nanti ketika datang 15 menit sebelum jam masuk. Kalau bisa mah datangnya tepat Bu. Misal nih, masuknya jam 7:30. Jangan jam 6 datang ke sekolah ya Bu. Paling tidak setengah jam sebelum pelajaran itu dimulai. Karena ketika siswa datang itu akan dilakukan pengecekan suhu ya. Semuanya nanti masuk lewat pintu depan. Tidak ada yang masuk lewat pintu belakang. Yang diantar, yang naik sepeda, taruh di parkir belakang, kemudian jalan ke depan ya. Kemudian yang nganter juga nggak boleh ya Bu, masuk-masuk gerombolan di kelas atau di depan sekolah. Semuanya wajib mengikuti pemeriksaan suhu. Kemudian setelah mengikuti pemeriksaan suhu, cuci tangan, anak-anak masuk ke dalam kelas satu persatu. Duduknya juga nanti diatur, Bapak dan Ibu guru sudah siap di depan kelas atau di dalam di depan kelasnya atau di dalam kelasnya untuk mengatur anak-anak semua duduknya di mana ya. Kemudian lagi ketika pulang, ini ketika jam pelajaran ya Bu, tetap pakai masker, alat belajar semuanya bawa pribadi, nggak boleh pinjam meminjam, dan ini nggak boleh pindah-pindah tempat duduk, mohon maaf. Apalagi anak-anak ya Bu, mau nanti juga diinfokan ketika misal mau tatap muka, ya tetap duduk. Jadi datang, duduk, pulang, udah begitu. Kemudian ketika keluar kelas juga ada prosedur yang harus dilalui. Keluar mah nggak langsung gerudukan satu-satu Bu, tapi nanti ibu guru yang akan mengarahkan. Si kakak dulu, si ini dulu. Kemudian keluarnya lewat pintu belakang, ya tidak lewat pintu depan. Karena akses pintu masuk dan pintu keluar harus dibedakan. Oke. Setelah kegiatan belajar tahap pertama selesai, sip 1 selesai, ruangan akan disemprot lagi oleh petugas kebersihan, disemprot desinfektan untuk memastikan ketika sip 2 masuk, anak-anak ruang dalam keadaan yang steril. Ketika sampai di rumah pun harus Bapak dan Ibu berikan edukasi yang baik kepada anak, lepas sepatu, letakkan barangnya, ganti baju, cuci tangan. Jadi bukan datang terus langsung rebahan, belum ganti baju, belum meletakkan yang lainnya. Nah, itu adalah edukasi protokoler kesehatan dan waktu belajar yang ada di sekolah. Oke, Bapak dan Ibu semuanya,
ada beberapa tadi yang saya sampaikan. Pertama terkait dengan regulasi, kedua tentang bagaimana pedoman pembelajaran tatap muka di sekolah yang meliputi waktu kegiatan belajar, kemudian meliputi tentang protokoler kesehatan yang harus dilakukan. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya. Di sini kami juga membuka pertanyaan Bapak dan Ibu semua, namun mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh saya maupun oleh Bu Yani selaku kesiswaan. Mungkin Bu Ayu sudah bisa memilih mana pertanyaan yang... Oh, ini siapa? Baik, ini ada yang mau tanya, Bu. Dari Engwel. Saya jawab dulu ya, Bunda ya. Nah, Bunda Engwel, apa kabar, Bunda? Ya, baik Bu, sehat. Alhamdulillah, sehat walafiat, Ibu. Bunda Engwel bertanya di sini. Mohon maaf, mikrofonnya tetap dimatikan dulu, Ibu ya. Mikrofon tetap dimatikan, Bunda. Ya, mikrofon tetap dimatikan. Ada yang masih bersuara. Mohon maaf Ibu, mohon kerjasamanya, mikrofonnya tetap dimatikan. Mikrofonnya dimatikan ya Ibu. Ini ada Bunda Engwal bertanya. Mau tanya Bu, dalam isi pernyataan orang tua, izin orang tua ada poin yang menanyakan menanggung resiko sendiri. Mohon dijelaskan secara detail. Baik. Bunda Engwal, mana Bunda Engwal ini ya? Baik. Iya, saya. Baik. Oke. Bunda, di sini mohon maaf, mohon dimatikan mikrofon. Baik. Bahwa pernyataan izin orang tua, artinya ketika orang tua itu menyetujui diadakannya pembelajaran tatap muka, orang tua harus benar-benar bijak, Bu. Harus benar-benar tahu kondisi anaknya. Misal, mohon maaf, si anak ini punya penyakit komorbid tadi ya, yang saya bilang, penyakit komorbid bawaan. Ketika dia punya komorbid bawaan, artinya menjadi pikiran bagi orang tua ketika nanti akan melakukan tatap muka. Ya kan? Kemudian, ini jadi ketika orang tua menandatangani surat izin, ya kan? Ketika orang tua menandatangani surat izin, orang tua sudah sadar, orang tua sudah mengerti bagaimana nanti ketika anak itu akan melakukan tatap muka. Maka di sini kewajiban sekolah adalah menyiapkan protokoler kesehatan. Artinya ketika ada anak yang sakit, ya mohon pengertiannya untuk tidak datang ke sekolahan. Cuci tangan sudah kita sediakan, kemudian ruang isolasi sudah kita sediakan. Artinya ketika orang tua menandatangani surat pernyataan itu bersedia, artinya dia sudah menimbangkan secara matang ketika nanti anaknya ikut, ataukah ketika anaknya nanti tidak ikut. Dan di sini kami juga tidak memaksakan. Ketika misal orang tua berpikiran, anak saya tidak usah ikut pembelajaran tatap muka, belajar di rumah saja, diperbolehkan Ibu. Ya, artinya ketika orang tua itu menandatangani surat izin, dia sudah mengetahui kondisi anak. Baiknya bagaimana ini anak saya, boleh ikut tatap muka atau tidak? Karena yang mengetahui kondisi anak adalah orang tua masing-masing. Jadi tidak boleh ibarat kata tidak boleh memaksakan diri ya Bapak dan Ibu semuanya. Ketika misal anak saya kok kelihatannya saya ragu, saya takut, lebih baik di rumah saja, ya nggak apa-apa begitu. Anak saya punya penyakit komorbid bawaan, ketika nanti tatap muka mungkin nanti tambah parah atau bagaimana. Saya serahkan ke Bapak dan Ibu semuanya. Artinya ketika Bapak dan Ibu menandatangani surat persetujuan untuk tatap muka, resiko pasti ada. Cuman kan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir resiko itu. Bapak dan Ibu siapkan anaknya di rumah, ya, pastikan kondisinya baik dan sehat. Pihak sekolah juga menerapkan protokoler kesehatannya. Begitu ya Bunda ya. Oke, baik. Pertanyaan lagi ya, baik Bu. Ini ada lagi dari kelas 5, kelas 5 ya Bu ya. Yang mana? Bintang Hafiz. Bu Dewi,
Mohon izin, apabila kita habis. Bu Dewi mohon izin, apabila kemarin saya sudah mengisi untuk tidak mengizinkan tatap muka. Namun karena satu hal, akhirnya kami mengizinkan untuk tatap muka. Lantas bagaimana, Bu? Jadi ceritanya kemarin tidak setuju ya, Bunda. Kemarin tidak setuju, sekarang setuju. Tidak masalah, Bu. Yang pentingnya ketika ibu-ibu semua menyetujui, ini kan gambaran kami ya, Bu ya. Memang kemarin kami belum memberikan gambaran karena kami harus mengumpulkan dasar dari ibu-ibu semua. Ketika 90% ibu setuju, 50% bersatu, kami berangkat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tetapi ketika 50% ke bawah tidak setuju, ya kami tidak lanjut lagi. Misal nanti ibu yang kemarin tidak setuju mau jadi setuju, tidak masalah. Yang pentingnya ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan kesiapan mental, kesiapan fisik anak-anak ibu ketika akan bersekolah, dan di sekolah kita juga ada protokol kesehatan yang harus diterapkan. Begitu ya, Bu. Satu lagi ya, Bu, mohon maaf. Ini, Bu. Hah? Oh iya. Saya Bu, apa budak lagi? Ya, Bu, matikan dulu mikrofonnya ya. Saya mau masih ada yang nyalakan. Saya mau tanya, untuk masuk kelas 5 dan 6 yang bagian 2, oh baik. Ini adalah untuk sholat Jumat ya, Bu. Kemarin untuk sholat Jumat, kami sudah revisi, Bu. Revisi jadwal waktu rapat dengan guru. Jadi waktu rapat dengan guru itu, kami rapat lagi. Untuk hari Jumat ada revisi, Bu. Tidak sampai nanti selesai jam berapa, Bu? Selesai paling akhir kemarin itu jam 11 ya. Jadi shift 2 itu selesai paling akhir jam 11. Insya Allah bisa sholat Jumat. Untuk yang hari Jumat nanti ada revisi perubahan jam. Ya, untuk hari Jumat pembelajarannya bukan 40 menit, Ibu, tapi pembelajarannya 1 jamnya 30 menit. Ya, nanti kami atur yang itu. Terima kasih. Baik. Ini ada yang tanya, Bu Dewi, tapi ini fix kan masuk tanggal 11? Bapak dan Ibu semuanya, kalau mengikuti kalender pendidikan, memang tanggal 11. Tapi tanggal 11 itu belum dipastikan tatap muka. Karena harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Sepanjang surat dari Dinas Pendidikan, dari Bupati belum turun, kita masih melanjutkan pembelajaran secara daring. Ya, baik. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Ini ada yang tanya lagi nih. Saya mau tanya, jika tatap muka dilaksanakan di sekolah, apakah tetap memakai baju seragam? Ini masih kelas 6 ya, Bu. Anaknya tumbuh dan berkembang ini. Selama liburan banyak yang berat badannya meningkat, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ternyata liburan pada naik berat badan ya, Bu. Kelihatan banget kalau pas luring, aduh makmur semuanya. Bu Dewi ketika tatap muka kelas 6, baik. Kelas 6 kan tinggal sebentar lagi ya, Bu. Tidak pakai seragam bagaimana? Kalau bisa mah pakai seragam. Misal kalau tidak bisa mah, Bu, ya udah berpakaian yang sopan ya. Nanti bisa konfirmasi ke sekolahan ya. Karena kalau beli seragam lagi juga sayang ya, Bu. Bentar lagi mau lulus ya, dah nggak apa-apa. Ini mah ada dispensasi, nanti kami berikan dispensasi untuk yang lainnya. Bapak dan Ibu semuanya, sebelah sini lah biar saya kira untuk ini sosialisasi mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Jika nanti ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat wali kelas, atau bisa ditanyakan ke saya, atau mungkin nanti kita ada webinar lagi, meeting lagi seperti ini ya. Jarang-jarang kita begini ya, Bu. Baik. Untuk mengakhiri, Bu, saya ingin foto bareng dulu, Bu. Semua kamera dinyalakan dulu, Bu. Semua kamera dinyalakan. Oke. Tidak bersuara. Nah, tidak bersuara. Oke, kamera dinyalakan biar kita bisa foto bersama. Ibra belum dinyalakan. Sri Sunarti ini siapa belum dinyalakan? Ayo kamera dinyalakan, Bapak dan Ibu. Di yang pertama dulu ya. Ada yang masih belum dinyalakan? Senyum ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Tangannya gini, Bu. Tangannya gini. Itu untuk mencegah COVID kemarin kata. Tangannya gini. Lawan COVID. Yuk, tangannya begini. Iya, tangannya begini. Bapak tangannya begini, Ibu tangannya begini. Oke, baik. Kita foto ya, Bu. Siap. 1, 2, 3. Tahan senyumnya. Tunggu dulu. Tunggu.
Tunggu dulu. Tunggu Bu, sebentar. Cukup Ibu. Oke. Sekarang belum. Tar dulu. Belum. Bukan saya deh. Bentar ya Bu. Lagi Bu, lagi. Oke, ada Mama Tuta. Terima kasih Bunda sudah ikut. 1, 2, tangannya begini Ibu. 1, 2, 3. Sip. Tunggu. Tunggu Ibu. Tunggu belum. Nggak bawa hari ini. Tunggu. Mohon maaf. Olahraga Bu, kali-kali tangannya begitu. Nah, ada 4 flag, bentar. Lagi, ketiga. 1, 2, 3. Ngapain? Kan saya bekas budaya. Ini bawa sendiri. Oh, nih saya udah muncul. Sekali lagi Bu. Sekali lagi. 1, 2. Ada yang puyeng. 1, 2. 1, 2, 3. Sip. Oke. Bapak dan Ibu semuanya, kurang lebihnya simulasi dari sekolah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jika ada orang tua murid yang kesusahan masuk dalam Zoom meeting atau tidak bisa ikut dalam pada kali ini, mohon maaf dimatikan dulu mikrofonnya biar jelas suaranya ya. Jika ada orang tua murid yang tidak bisa ikut dalam Zoom meeting ini atau mungkin ada yang sedang sibuk bekerja, tidak terhambat dengan jaringan, tidak perlu khawatir karena kegiatan meeting ini sudah kami rekam. Kemudian nanti materi yang kami sampaikan di dalam meeting ini juga akan dibagikan di grup wali kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya doa saya terbaik buat semuanya. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Semoga anak-anak juga bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Ada rasa rindu dari kami, salam dari Bapak Ibu Guru Dewan Guru untuk anak-anak kita semua, Bu. Ingin sekali kami bertemu dengan anak, ingin sekali kami mengadakan pembelajaran seperti biasa, ya. Doakan semuanya, semoga wabah ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sedia kala, ya. Ibu, dadah dulu, Bu. Dadah. Sebelum ditutup jangan keluar dulu ya Bu. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat semuanya. Baik, saya kembalikan ke Bu Ayu selaku moderator. Ini Bapak siapa? Baik, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Demikian kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka di semester genap ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Sampai ketemu nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti mama-mama semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin.